kita sekarang sudah bersama pemilik Omah Lanceng, yaitu Pak Gunawan. Mas aja. Mas aja ya, masih muda ya, belum berkeluarga. Oke, kita mau lihat-lihat lancengnya seperti apa, dan nanti silahkan Pak Gunawan sampaikan apa itu lanceng gitu. Ini dari mana dulu nih? Dari A. Dari mana terserah, silakan Pak Gunawan. Jadi Apa itu pertama, lanceng? selamat datang di Omah Lanceng. Hari ini kita bisa melihat karena ini baru jadi masih berantakan. Sebenarnya untuk beternak lebah lanceng ini awal mulanya dari kampus kan. Ketika dulu di tahun 2015 melihat potensi yang ada di Padang ketika itu sangat banyak tetapi belum termanfaatkan, dan kita juga belajar di mata kuliah Satu Harapan, dan salah satu yang diajarkan itu bagaimana memanfaatkan potensi yang belum terkembangkan dikembangkan, dan saya mendapat potensi itu. Kemudian di awal itu kita mengembangkan agak 15 kotak di kampus. Ya alhamdulillah itu berkembang, tetapi alhamdulillah kan tamat cepat. Kemudian kita mencoba membawa ke rumah agak 5 kotak ketika dulu. Berarti di kampus sudah pernah coba dulu? Sudah pernah. Tapi kondisinya dulu karena tidak terawat kan gagal. Kemudian belum lama ini di tahun 2019 di awal Desember kita coba memulai kembali karena melihat potensi lebah luar biasa, dan hari ini juga keinginan konsumen untuk memiliki madu asli itu sangat tinggi kan. Konsumsi madu itu sangat banyak peminatnya sekarang. Jadi untuk beternak lebah lanceng ini, sebelum kita beternak, yang pertama kita harus punya itu yaitu tanaman sumber nektar dan polen. Jadi bisa kita tanam tanaman berbunga atau tanaman yang berbuah, sehingga ketersediaan makanan di sekitar sarang itu tersedia. Ada tanaman khusus lah, misalnya bunga-bunganya ada yang khusus atau? Oh ya, kalau untuk beternak lanceng ini yang harus ada wajib itu adalah sumber resin. Apa itu resin? Resin itu getah pohon yang nantinya itu diambil oleh si lanceng tadi untuk membuat sarang dan juga untuk pertahanan. Jadi sebenarnya fungsinya tadi resin tadi itu diambil dari pohon kemudian dibawa ke sarang. Pertama itu fungsinya untuk pertahanan, untuk koloninya di ini biar tidak diserang oleh semut. Yang penting dia bisa buat sarang dulu ya, baru iya. menghasilkan madu. Kemudian itu sebagai tempat bersarang, yang kedua untuk tempat madu dan polen. Jadi ini juga menjelaskan tentang bagaimana ketika orang itu mengatakan bahwa madu asli itu semut tidak suka, itu salah. Kenapa? Karena kalau di sarangnya itu musuh utamanya itu semut, makanya dia harus ada resin. Bukan madu asli itu, murni mungkin. Murni ya. asli mungkin semuanya mungkin murni mungkin. Terus manfaat dari lanceng ini, madu lanceng ini apa kira-kira? Apa bedanya dengan madu lebah gitu? Ya, jadi untuk bedanya madu lanceng dengan madu biasa, pertama lanceng ini kan termasuk yang lebah yang ramah lingkungan. Dia juga membantu penyerbukan. Yang kedua tidak memiliki sengat. Fungsinya sama ya, fungsi binatangnya sama. Iya, fungsinya sama dengan yang lebah bersengat kan, tetapi lebih ramah lingkungan kan, karena dia tidak bersengat. Kalau kelebihannya madu lanceng ini dengan madu biasa, yaitu ini perbandingannya ada yang mengatakan di penelitian itu 1:4 kandungan proteinnya, kandungan nutrisinya. Karena satu sendok madu lanceng itu proteinnya itu sama dengan 1 kg daging, dan madu lanceng ini juga tinggi antioksidan, makanya rasanya agak asam. Antioksidan ya. Dan juga madu lanceng ini juga sudah ada kandungan propolisnya yang kita tahu. Kandungan propolis ini baik untuk kesehatan, juga untuk anti kanker. Itu terus madu lanceng ini kata orang harganya mahal dibanding madu lebah. Iya. Gimana? Iya, memang agak sedikit mahal dengan madu lebah, karena yang tadi kan khasiatnya memang berbeda. Terus di satu sarang itu juga tidak terlalu banyak, ya bisa dikatakan 1:5 lah harganya. Produksinya beda juga ya. Kalau madu lebah mungkin lebih banyak produksinya, kalau lanceng sedikit. Dan juga yang membedakan itu karena kandungan nutrisinya lebih tinggi. Karena kita tahu propolis itu kan anti kanker, dan
kalau memang untuk menjaga yang bagus ya madu lanceng solusinya. Ada berbagai bunga kan, saya juga tidak begitu hafal. Cuman yang wajib ada di kawan-kawan peternak lanceng itu adalah ini yang merambat. Ini namanya bunga AMP, air mata pengantin. Nah, Ini penting ya. iya, kenapa penting? Karena ini sumber nektar dan polen yang banyak yang setiap hari itu ada. Karena bunganya juga tidak semusimnya, tiap hari ada. Oh, bukan bunga musiman ya. Untuk kawan-kawan yang mau ingin memulai bisnis ya ini atau beternak lah, Ya, memiliki farm peternakan lebah, maka pertama dipahami dulu tentang karakter lebah, karena lancing ini banyak spesiesnya. Kalau yang di rumah lancing ini di tempat saya itu yang kita punya 3. Pertama itu ada jenis Torasia, yang kedua itu Itama, yang ketiga itu Terminata. Yang Tora dengan Terminata itu jinak, tidak menyerang, tapi kalau yang tadi yang Itama itu menyerang. Selain itu juga harus dipastikan di tempat beternak itu jauh dari pertanian. Kenapa? Karena si lebah ini memang sangat anti dengan yang namanya insektisida. Jadi pertanian maksudnya kayak padi-padi gitu. Iya, harus kimia ya. Anti dia dengan maksudnya mengakibatkan apa dengan dia gitu. Pertama, kalau nanti terbuai obat ini kan obat kimia itu dia tidak nyaman dengan lingkungan, karena yang kita tahu kan lebah ini kan mengambil yang murni, mengambil yang bersih. Jadi kalau nanti bau insektisida dia langsung pergi dia. Oh, enggak suka dia. Tidak suka dengan teman. Oke, itu mungkin tentang usaha lanceng, karena ini baru di Dharmasraya. Nanti kalau ada teman-teman mau silahkan kontak saya atau Pak Gunawan. Yang butuh madu silahkan datang ke saya. Yang butuh madu silahkan datang saya ke sini. Oke. Pak Gunawan ini kesehariannya ada di SMK 1 Kotobar. Oke, ayo kita lihat rumah lancengnya. Baik, kita langsung lihat madu dan polen. Mari. Sini aja kan. Ini Terminata, ini Cina. Ini Itama, ini nyatangnya. Itu dihancurkan. Diambil, sedot. Itu disedot pakai pipet. Ada mesin sedotnya. Nanti kalau dalamnya ini Oh, ini udah gigit nih. Hah? Gitu. Oh, lengket ya. Lebah itu yang bikin tuh. Ya apa? Waxnya. Wah, ini dia. Siap panen. Yang banyak Kandang. Nah, ini polennya nih. Ini polen. Ini polennya. Oh, bunga-bunga yang diambil tuh. Itu jadi madu tuh. Itu yang jadi madu. Iya, jadi madu kan di umpan untuk makan anak-anak yang masih itu. Kalau ini polen itu bukan madu beda lagi. Iya, itu bunganya tuh. Iya. Berbunga tuh. Nanti jadi madu tuh. Orang baik orang sate madu. Bedanya polen dengan madu gitu. Kalau polen itu serbosari, kalau nektar itu dari getahnya, getah madu. Berarti setiap panen ini dirusak gitu, enggak? Enggak, disedot. Disedot. Atau ini dibalik gitu, enggak? Enggak disedot. Ada bungkus ya. Kalau tadi kan itu banyak madunya kan, ini banyak polen. Gitu. Oh, banyak polennya, madunya kurang di sini ya. Kurang. Ini Cina yang jenis Terminata kan. Ini beda dengan tadi kan, enggak nyerang nih. Iya. Kalau tadi nyerang lengket di sini. Masih lengket. Itu masih beda tuh. Jangan pulang lah, gitu pulang lah. Jadi ini taman bunga yang dipersiapkan untuk jadi bahan oleh lebahnya menghisap sari-sari bunga yang akan menghasilkan madu nantinya. Luar biasa. Ini bang, tadi kita sudah ini kan melihat sarangnya. Ini sekarang kita cobain madu lanceng. Biasanya rasanya Hasilnya agak ya? asam ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya. Coba Bisa kita coba ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya bang?
kalau baunya sama dengan madu lebah, tapi rasanya yang ini rasanya agak asam, terasa di kerongkongan. Apa tadi? Asam Ya, tadi? rasa asamnya itu menandakan dia tinggi vitamin C-nya dan dia tinggi antioksidan. Ya. Kekentalannya lebih Lebih cair. dari madu lebah. Hmm. Kalau madu lebah tuh ada busa-busa, apa namanya? Gas. Busa apa namanya? Gasnya tidak. Gas. Kalau ini enggak ada. Mungkin itu lebih bedanya secara nyata. Kamu beli berapa? Begini, biasa kita jual kan 100 ml, agak mahal, sama dengan satu botol sirup itu kalau madu biasa. Ini kita jual biasa dengan harga Rp100.000. Tapi kalau menjadi reseller, ini bisa didapatkan dengan harga Rp80.000. Ini berapa isinya nih? 100 ml. 100 mili, 100.000, 10.000 per mili.